Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan IPNU adalah sebuah organisasi pelajar Nahdiyin yang berdiri pada tanggal 24 Februari tahun 1954 di Semarang. IPNU adalah salah satu organisasi di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tempat berhimpun, wadah komunikasi, wadah aktualisasi, dan wadah yang merupakan bagian integral dan potensi generasi muda Indonesia secara utuh. Oleh karena itu, keberadaan IPNU memiliki posisi strategis sebagai wahana kaderisasi pelajar NU, sekaligus alat perjuangan NU dalam menempatkan pemuda sebagai sumber daya insani yang vital, yang dituntut berkiprah lebih banyak dalam kancah pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Begitupun dalam sejarah IPNU di Kabupaten Purwakarta, dilatar belakangi dengan perlunya kader muda NU yang memiliki giroh tinggi. Maka terbentuklah IPNU di Purwakarta pada tahun 1994. Atas arahan dari Kasepuhan NU di Purwakarta pada saat itu, ditunjuklah Dr. Andes Kyai Haji Ade Ali Rahman sebagai Ketua IPNU pertama bersama sekretarisnya Kyai Haji Muhammad Yamin MSI. Coba IPNU pegang, saya ansor kan tadi itu dia, biarin itu ansornya udah lengkap, Yondin yang ngurus. Kamu aja pegang IPNU. Terus gimana SK-nya mana Pak? Ya makanya kan ini belum ada katanya lembaganya. Ya ini karena ada undangan di besok harus kongres. Ya udah kamu aja yang berangkat ke sana, nanti diurus di belakang organisasi. Udah itu saya dengan siapa? Yamin. Ya udah Yamin aja berangkat dengan Yamin ke Garut. Seingat kami, pembentukan Ikatan Putri Nahdlatul Ulama itu mulai dirintis pada tahun 1994. Diperlukannya banom-banom yang ada di dalam tubuh organisasi pimpinan cabang Nahdlatul Ulama untuk melengkapi. Salah satu yang harus dilengkapi di dalam banom-banom tersebut dan lajnah daripada organisasi Nahdlatul Ulama itu salah satunya adalah Ikatan Putra Nahdlatul Ulama dan Ikatan Putri Nahdlatul Ulama waktu itu. Kebetulan kami adalah salah satu yang tampil saat itu dengan Pak Dr. Andes Kyai Haji Ade Ali Rahman, dipandang mumpuni lah ya untuk dibentuknya kepengurusan Nahdlatul Ulama pada saat itu. Nah, maka dibentuklah Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama, kalau tidak salah waktu itu adalah 1994. Saya mendapatkan SK itu waktu di Garut ya. Karena untuk memasuki kongres di Makassar itu kalau tidak punya SK itu tidak bisa ikutan. Sehingga saya mengusahakan waktu kongres di Garut itu alhamdulillah turun SK ya. Terbukti pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari tahun 1995, pertama kalinya IPNU Purwakarta diwakili oleh Kyai Haji Ade dan Kyai Haji Yamin untuk mengikuti Kongres IPNU ke-12 di Garut, Jawa Barat dan menghasilkan ketua umum pada saat itu rekan Hilmi Muhammadiyah. Pada tahun 2000, IPNU Purwakarta kembali mengikuti Kongres IPNU ke-13 yang bertempat di Maros, Makassar, Sulawesi Selatan. Kembali Kyai Haji Ade dan Kyai Haji Yamin yang mewakili IPNU Purwakarta dan menghasilkan rekan Abdullah Azwar Anas menjadi Ketua Umum PPIPNU. Nah, 2003 kemudian ada sosok pemuda Purwakarta, sebut saja Kang Deni Ahmad Haidar. Beliau merupakan kader NU yang waktu itu diberi mandat untuk menjadi caretaker Ikatan Pelajar NU Purwakarta. Dan mungkin bisa dikonfirmasi ke beliau, tahun 2003 itu beliau berangkat menjadi peserta Kongres IPNU di Surabaya. Nah, setelah Kongres IPNU tersebut, mungkin sepulang dari Kongres, beliau punya keinginan bahwa regenerasi di Ikatan Pelajar NU itu harus berjalan, sehingga
Saya masih ingat waktu itu ketika saya masih kuliah di UIN Jakarta, ada menelpon saya untuk pulang dulu ke Purwakarta. Waduh, kata saya, ini ada apa nih? Sedang asik-asiknya kuliah, dan waktu itu pun saya sempat ngurusin BEM menjadi presiden mahasiswa jurusan Bahasa Arab di UIN Jakarta. Sedang banyak kegiatan begitu. Tapi tiba-tiba ada telepon dari Kang Denny untuk pulang dulu ke Purwakarta. Kata saya, ini ada apa ini? Ya nanti saja dijelaskan di Purwakarta, katanya begitu kan. Ya sudahlah, karena ini perintah dan permintaan dari senior, sehingga saya pulang ke Purwakarta. Dan rupanya di Purwakarta itu beliau menyampaikan bahwa pentingnya ada kaderisasi dan regenerasi di tubuh Ikatan Pelajar NU. Di tahun 2003, Kongres IPNU ke-14 bertempat di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. IPNU Purwakarta kembali mengikuti kongres tersebut diwakili oleh rekan Denny Ahmad Haidar, sekaligus beliau sebagai mandataris Ketua IPNU Purwakarta kedua saat itu. Kemudian saya itu cuma setahun, kalau tidak salah, 2003 juga sudah berganti ke rekan Hasan. Pertama itu, jadi kita bikin Bapak. Ya tahunnya begitu aja, kita diminta oleh Kang Haji Ade untuk mewakili beliau pada acara Konferwil IPNU Jawa Barat waktu itu. Saya malah ikut dulu di kongres di Surabaya, memindahkan lagi dari asalnya Ikatan Pelajar dulu kan IPNU ya anggar Ikatan Pelajar dulu. Kalau BPNU kan ada Ikatan Putri-Putri. Ikut itu di soal citra diri segala macam. Ya kita ngelihat memang posisi strategisnya bagaimana melakukan kaderisasi NU itu sejak masih pelajar. Karena waktu itu, kemudian waktu kepemimpinan rekan IIP itu kita bikin beasiswa pelajar waktu itu. Karena belajar tahun 2000-an itu tidak seenak sekarang, aksesnya mudah segala macam. Dulu itu masih terkendala bayaran, terkendala segala macam. Jadi sampai kita bikin beasiswa, kita bikin juga dulu program pengetasan buta huruf Al-Quran di kalangan pelajar di perkotaan. Saya juga itu pernah. Nah, ya fokusnya ke sana aja, soal kepelajaran, soal ke-NU-an, mengenalkan NU dan kemudian mencetak kader NU di kalangan pelajar. Usai Kongres IPNU ke-14, digelar Konfercab IPNU Purwakarta ketiga yang digelar di Hotel Panorama, menghasilkan rekan Hasanuddin sebagai ketua ketiga IPNU Kabupaten Purwakarta masa hikmat tahun 2004-2006. Pada saat pertama kali saya lakukan yaitu sosialisasi dulu kepada masyarakat, mengenalkan karena masyarakat belum kenal betul pada waktu itu 2004 itu belum kenal betul IPNU, karena salah satu banom NU itu terbesar ya IPNU ya, tapi di masyarakat ada kurang mengenal, bahkan di sekolah-sekolah komisariat itu yang terkenal itu adalah OSIS dan IPNU gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah perjalanan maka yang diutamakan itu yaitu kaderisasi di komisariat. Saya bahkan CDP pun itu harus didirikan di sekolah. Yang paling pedih, yang paling berkesan banyak ya enaknya sih dalam organisasi mah ada perjuangan sebenarnya, cuman kayak enak itu yang dirasakan itu ada camping di daerah Nyanjawar, melaksanakan tindakan massal. Pada tahun 2006 kembali digelar Konfercab keempat bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Purwakarta. Terpilih rekan Asep Ahmadi menjadi ketua IPNU Purwakarta keempat masa hikmat tahun 2006-2008.
waktu zaman Kang Hasanuddin nyaris tuh ya belum ada lah kaderisasi ya, paling Makesta, pelaksanaan Makesta. Kebetulan juga waktu zaman Kang Hasan itu ya kita belum pernah Makesta malah. Ya, Makesta dadakan lah yang seadanya gitu ya. Cuma kebanyakan kegiatan itu kita seremonial. Kenapa banyak kegiatan seremonial? Jadi memperkenalkan bahwa Ibnu di Purwakarta itu ada. Mungkin gaung seperti itu dulu gitu. Belum ada kuantitasnya itu banyak. Banyak kadernya belum ada, kader banyak itu cuman ada segelintir orang lah, bahkan yang aktif di kepengurusan pun di tingkat kabupaten itu cuman 6 orang gitu. Banyak pelajaran yang saya terima untuk sekarang terutama pelajaran hidup lah. Pelajaran hidup. Seperti apa gitu Bang? Ya contohnya dulu yang namanya saya kan pemalu misalkan ngomong di hadapan orang, itu saya yang kecil itu ya. Setelah mungkin ikutan aktif di Ibnu ya sedikitlah ada bisa interaksi, bisa berguna di masyarakat, tetapi itulah minimal. Konfercab kelima digelar di Pondok Pesantren Al-Irfan Ciganea. Terpilih rekan Iip Syarifuddin sebagai Ketua Ibnu Purwakarta masa hikmat tahun 2008-2010. Alhamdulillah pada kesempatan yang ketiga kalinya Konfercab yang saya alami itu, saya pribadi terpilih menjadi ketua dan sekretarisnya rekan Seseng Abdul Qadir dari Klaren. Nah di periode yang ketiga ini menitik beratkan terhadap kaderisasi, kemudian pengembangan potensi kader yang dalam hal ini untuk diskusi kader. Artinya karena memang kaderisasi itu setiap momentum kita laksanakan sesuai dengan amanat ADART, kemudian juga pedoman organisasi, maka di tingkatan basis kita sudah membentuk PAC, kemudian ranting dan komisariat. Komisariat pada periode saya itu yang menjadi komisariat besar adalah Cipulus dan Al-Irfan. Itu merupakan komisariat besar karena memang basis Nahdliyin di sana. Tapi yang menjadi kendala pada periode saya itu adalah kita belum bisa masuk secara maksimal ke lembaga pendidikan umum. Artinya masih berkutat di lembaga pendidikan yang di bawah naungan Departemen Agama atau yang sekarang itu adalah Kemenang. Mudah-mudahan karena ini di zaman informasi teknologi, maka Ibnu pada saat ini juga alhamdulillah telah mengalami penyesuaian terhadap era yang kita jalani ini. Artinya ketertinggalan yang sudah terkait dengan kita bisa mengimbangi perkembangan zaman di Ibnu sekarang itu kelihatan sudah bisa menyesuaikan diri. Artinya secara skill, SDM, kemudian kader-kader yang multi talent juga bisa mengimbangi informasi dan teknologi. Apalagi zaman teknologi ini sekarang Ibnu berkembang dan basis dakwahnya pun tidak secara artinya jadi lebih basis ke digitalisasi. Kemudian juga digitalisasi, yang pertama digitalisasi kaderisasi, kemudian digitalisasi manajemen organisasi, kemudian digitalisasi basis dakwah. Pada tahun 2010 digelar Konfercab ke-6 bertempat di kampus MTS As-Salam Pleren. Terpilih rekan Ceceng Abdul Qadir sebagai Ketua Ibnu Purwakarta masa hikmat tahun 2010-2012. Saya diajak beribnu itu 2005. 2005 saya lulus 2004, 2005 saya diajak untuk berkhidmat di Ibnu. Yang pertama yang perkenalkan itu yang sekarang menjadi Ketua MWCNU Pleren. Saya dikenalkan dengan beberapa senior-senior. Dulu waktu bergabung masih sekretariat di situ Bulen dengan berbagai kesederhanaan lah. Tidak seperti hari ini, senior-senior Ibnu sudah sangat luar biasa. Ada Kang Iip yang saat ini menjadi komisioner, ada Kang Deni juga menjadi Ketua PW Ansor Jawa Barat, dan beliau juga pernah jadi Ketua KPU Kabupaten Purwakarta. Artinya banyak
senior IPNU yang saat ini bisa dijadikan sebagai panutan kita bersama. Kalau dulu kita masih berjuang bersama-sama di sekretariat dan keterbatasan, dan itu kaderisasi di IPNU masih stagnan. Saya pertama kali ikut Rakercab itu pada saat itu ketuanya Kang Asep Ahmadi dengan sekretaris Kang Iip yang sekarang jadi komisioner KPU. Kaderisasi baru sebatas komisariat pondok pesantren. Dan dulu pada waktu raker itu hanya dihadiri, ini pengurus cabang ya, pengurus cabang dan perwakilan PRC hanya dihadiri 15 orang. Maka saya bersama sahabat Aab yang dari Pleret, bersama sahabat Aab ini ikut di IPNU, bagaimana IPNU ini bisa masuk ke ranah lembaga pendidikan. Nah, salah satu untuk menjaring kaderisasi itu harus masuk pada sistem lembaga pendidikan. Kalau pondok pesantren saat itu masih keterbatasan dengan jadwal pengajian yang sangat padat di pondok pesantren, sehingga kalau diajak aktif kita juga sangat terbatas dengan jadwal pengajian di pondok pesantren. Nah, ketika 2006 kita roadshow ke setiap kecamatan, melakukan roadshow itu ke setiap kecamatan, ada kecamatan Cibatu, Cempaka, Pleret, Tegawaru, Maniis. Itu langsung kita ke berbagai lembaga pendidikan, terutama madrasah aliyah yang tersentuh dan di bawah binaan orang tua yang aktif di NU. Kita berusaha koordinasi, berkomunikasi bagaimana lembaga pendidikan ini bisa menerima IPNU, termasuk ke Cipulus waktu itu. Dan alhamdulillah responnya sangat baik. 2006 juga kita raker, terus kita 2007 mulai ada satu terobosan bahwa kebetulan saya punya pengalaman mengadakan pesantren Ramadan pada di saat di Pleret, maka itu saya aplikasikan dan juga saya realisasikan itu di IPNU Kabupaten Purwakarta. Nah, tetapi saya meyakinkan betul bahwa siapapun yang berkhidmat di IPNU, kita harus meluruskan niatnya. Yang pertama itu saya tegaskan, artinya bahwa saya berkhidmat di IPNU, mengabdi di IPNU dengan satu niat bahwa mudah-mudahan kita diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Bahasyim Asy'ari. Tapi saya berpesan siapapun dan kepada semua kader-kader IPNU, jangan terkesima dengan seolah jabatan, seolah bahwa di IPNU ini harus jadi ketua dan sebagainya. Nggak usah lah, bahwa ataupun mau masuk pengurus dan tidak masuk pengurus pun ya tetap kita berkhidmat. Saya ketika tidak masuk di Bandung salah satunya ya tetap bahwa saya tetap berkhidmat. Yang penting itu adalah kegiatan-kegiatan NU. Konfercab ke-7 bertempat di Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah Cipulus. Terpilih rekan Dede Jainuddin sebagai Ketua IPNU Purwakarta masa hikmat tahun 2012-2014. Untuk perkembangan pada saat itu, alhamdulillah, walaupun banyak godaan dan ujian, kita bisa bertahan. Kemudian dengan adanya itu pada saat itu, sekolah-sekolah walaupun sebelumnya juga sudah pernah gitu ya, sudah istilahnya sudah didahului lah oleh pengurus IPNU sebelumnya, tapi kita juga ikut itu kan, andil ke sekolah-sekolah, bahkan pernah mengadakan kegiatan seperti penyuluhan keagamaan di sekolah-sekolah tertentu. Justru kalau intelektual saya rasa sekarang lebih maju lagi intelektualitasnya, karena di samping kalau dulu memang hanya sebatas buku aja kan yang kita baca, atau dari sekedar ngobrol sama senior sama pengurus NU-nya. Kalau sekarang kan kita medianya lebih banyak gitu kan. Dengan adanya teknologi ini justru kita kemajuan yang tadi disebutkan gitu kan, justru sekarang lebih melejit gitu daripada pengurus yang dulu.
Pada tahun 2014, akhir digelar Konfercab ke-8 bertempat di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kampus 3 Citapen. Terpilih rekan Adi Setiawan sebagai Ketua IPNU Purwakarta masa hikmat tahun 2015-2017. Kalau dulu itu kita tidak, apalagi bulan Ramadan itu, jadi setiap malam, setiap hari itu kan istilahnya mau tidak mau harus gerak ya, apalagi safari Ramadan itu kegiatan itu yang paling capek itu pada saat safari Ramadan. Itu mungkin setiap minggu, kalau di bulan-bulan biasa itu paling kan 1 minggu kalau Lebaran itu sampai dari tanggal 1 sampai mungkin 30 itu full acara, bahkan mungkin sehari itu mengisi kegiatan itu dari pagi, siang, sore, malamnya itu selalu ada. Hari ini dengan perkembangan zaman yang begitu canggih, artinya harus selalu tetap eksis gitu. Gak apa-apa acaranya sekecil apapun yang rutin. Artinya biar apa, ketika orang tua melihat anaknya aktif di IPNU atau kita melihat istilahnya anaknya itu selalu bisa baca hadiah, bisa baca rati, bisa baca yang namanya debat itu berkat itu, tentu kalau semuanya tahu orang tua seperti itu saya yakin bakal mendukung dan itu bisa dibuktikan pada saat saya di zaman ketika di Jakarta. Itu awalnya itu dipandang sebelah mata, tapi hari ini kita terus berjalan gitu. Itu sampai eksis NU di Jakarta terutama di Margawi. Kenapa hari ini masih eksis? Karena dulunya diawali oleh itu, sehingga masyarakat yang tadinya eksis tadi hari ini sudah menganggap bahwa ketika DNU itu semuanya mendukung. Artinya kalian para generasi penerus itu ke depan atau yang hari ini sedang mungkin pesan saya itu jangan takut kalian kalau tidak punya uang kerja. Jadi yang harus diyakini di dalam diri kalian ketika akan mengadakan kegiatan itu sudah ada di sini. Dan jangan takut kalian miskin turunan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika dulu ya, zaman saya secara pribadi setiap saya kegiatan baik itu Makesta maupun Lapun maupun kegiatan yang lainnya, bisa itu kan capek ya, tapi itu selalu dibalas sama Allah dengan pikniknya yang luar biasa. Bisa itu jalan-jalan ke hotel tiba-tiba, bisa itu dibawa jalan-jalan kemana, itulah artinya hadiah yang mungkin bisa dirasakan secara langsung. Konfercab ke-9 digelar di kampus MA Al-Irfan Ciganea. Terpilih rekan Cecep Hidayatus Solihin sebagai Ketua IPNU Purwakarta masa hikmat tahun 2017-2019. Saya dulu di IPNU itu ketika menjadi anggota, waktu ketua cabangnya itu Kang Ceceng Abdul Qadir yang sekarang tetap memonitoring pun juga sama, tapi di Purwakarta khususnya jadi tidak ada yang dimunculkan per periodisasi, tapi dari mulai Kang Haji Ade sampai dengan terakhir zamanan saya sendiri itu semua demisioner IPNU itu semua langsung turun ke kepengurusan, artinya langsung memonitoring sejauh mana kaderisasi di IPNU ini berlangsung, seperti itu. Pada zaman saya dulu menjadi anggota itu saja itu masih rebutan dari kecamatan Waneasa, ada acara di Kirapedes, di Pleret, di Purwakarta. Itu dulu ketua PAC itu saling pinjam meminjam. Berbeda sekarang anggota dan pengurus itu hampir 2 ataupun bahkan lebih mempunyai atribut organisasi, tapi loyalitas dan gerakan dalam ber-IPNU-nya sangat luar biasa. Pun demikian dengan kondisi sekarang mungkin lebih. Periodisasi 2017-2019 saya lebih mengutamakan pada penertiban administrasi,
sehingga pada tahun 2018 Kabupaten Purwakarta mendapatkan penghargaan dari pimpinan wilayah Jawa Barat sebagai cabang yang tertib administrasi. Tapi itu bukan menjadi sebuah kebanggaan, justru menjadi cambukan, karena apakah saya secara pribadi kemudian secara kepengurusan pada zaman kepengurusan itu bisa mempertanggungjawabkan atau tidak, karena ketika tertib administrasi berarti tertib pula urusan kaderisasinya. Tapi alhamdulillah dulu itu lakut itu sangat susah dilaksanakan di kabupaten di tingkat cabang, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu dan dari doa para sepuh dan senior juga, alhamdulillah bisa berjalan dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Tentunya tidak lepas dari komitmen dan sama-sama bekerja dari para pengurus semua. Konfercab ke-10 digelar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin II. Terpilih rekan Rian Haki Khairul Anwar sebagai Ketua IPNU Purwakarta masa hikmat tahun 2019-2021. IPNU merupakan kekuatan besar Nahdlatul Ulama. IPNU merupakan kawah canda di muka Nahdlatul Ulama. IPNU merupakan gerbang awal Nahdlatul Ulama. Segmentasi IPNU adalah kalangan pelajar dan santri. Ketika IPNU hari ini berkualitas, maka akan menghasilkan generasi Nahdlatul Ulama yang berkualitas pula. Dalam kaidah diterangkan, man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Awal yang baik akan menghasilkan hasil akhir yang baik pula. The young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka IPNU hari ini harus menjadi wadah mencetak kader ilmu. IPNU harus menjadi wadah mencetak kader akidah. Dan IPNU harus menjadi wadah mencetak kader organisasi. Tetap berpegang teguh terhadap trilogi gerakan IPNU. Belajar sebagai dimensi perwujudan kaderisasi. Berjuang sebagai dimensi perwujudan hablum minan nas, hubungan antar manusia, dan bertakwa sebagai dimensi perwujudan hablum minallah, hubungan vertikal dengan Rabbul Alamin. Tetap kita menjunjung tinggi gerakan orientasi IPNU, belajar, berjuang, bertakwa. Dalam perkembangan kaderisasi pada periode 2019-2021, kaderisasi IPNU di Purwakarta terus berjalan dan berkembang, ditandai dengan bertambahnya komisariat dan ranting yang mulanya 5 komisariat dan 8 ranting. Kini bertambah menjadi 13 komisariat dan 15 ranting.